Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Dan saya hormati Patrioka Sofia Kimiawan selaku dosen pengatur manajemen. Perkenalkan, nama saya Paulina Brigita Aldinsayemo dari kelas 2 IKP 2 dengan NIM 1101210026. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya. Soal nomor 1, praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah 1900 sampai 1920 dan manajemen modern. Era manajemen ilmiah. Pada era ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Town, Frederick Winslow Taylor, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. Manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Perkembangan manajemen ilmiah juga didorong oleh era manajemen ilmiah. Pada era ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Town, Frederick Winslow Taylor, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. Manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Perkembangan manajemen ilmiah juga didorong oleh munculnya pemikiran baru dari Henry Gunn dan keluarga Gilbert. Henry Gunn yang pernah bekerja bersama Taylor di Midvale Steel Company menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor mampu memberi pendidikan kepada karyawannya untuk bersifat rajin, industrius, dan kooperatif. Ia juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang disebut sebagai Gantt chart yang digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Sementara itu, pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbert berhasil menciptakan Micromotions, sebuah alat yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan namanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Alat ini digunakan untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien. Era ini juga ditandai dengan hadirnya teori administratif, yaitu teori mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh para manajer dan bagaimana cara membentuk manajemen yang baik. Pada awal abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henri Fayol mengajukan gagasan 5 fungsi utama manajemen: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan tahun 1950 dan terus berlangsung hingga sekarang. Selain itu, Henry Fayol juga menggagas 4 prinsip manajemen yang merupakan dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Sumbangan penting lainnya datang dari ahli sosiologi Jerman Max Weber. Weber menggambarkan suatu tipe ideal organisasi yang disebut sebagai birokrasi, bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, hierarki yang didefinisikan dengan jelas, peraturan dan ketetapan yang rinci, dan sejumlah hubungan yang impersonal. Namun, Weber menyadari bahwa bentuk birokrasi yang ideal itu tidak ada dalam realita. Dia menggambarkan tipe organisasi tersebut dengan maksud menjadikannya sebagai landasan
untuk berteori tentang bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dalam kelompok besar. Teori tersebut menjadi contoh desain struktural bagi banyak organisasi besar. Kemudian adalah manajemen modern. Era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau Total Quality Management (TQM) pada abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen yang paling terkenal diantaranya W. Edwards Deming (1900 sampai 1993) dan Joseph Juran (lahir 1904). Deming, orang Amerika, dianggap sebagai bapak kontrol kualitas di Jepang. Deming berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan sistemnya. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dengan mengajukan teori 5 langkah reaksi berantai. Ia berpendapat bila kualitas dapat ditingkatkan, pertama, biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan, sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material. Yang kedua, produktivitas meningkat. Yang ketiga, pangsa pasar meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga. Yang keempat, profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Yang kelima, jumlah pekerjaan meningkat. Demi mengembangkan 14 poin rencana untuk meringkas pengajarannya tentang peningkatan kualitas. Kontribusi kedua datang dari Joseph Juran. Ia menyatakan bahwa 80% cacat disebabkan karena faktor-faktor yang sebenarnya dapat dikontrol oleh manajemen. Dari teorinya, ia mengembangkan trilogi manajemen yang memasukkan perencanaan, kontrol, dan peningkatan kualitas. Juran mengusulkan manajemen untuk membeli satu area yang mengalami kontrol kualitas yang buruk. Area tersebut kemudian dianalisis, kemudian dibuat solusi dan diimplementasikan. Soal nomor 2, menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen. General Principles of Management, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama adalah divisi kerja. Dalam praktiknya, karyawan memiliki spesialisasi di bidang yang berbeda, dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Tingkat keahlian yang berbeda dapat dibedakan dalam bidang pengetahuan, dari generalisis hingga spesialisis. Perkembangan pribadi dan profesional mendukung hal ini. Menurut Henry Fayol, spesialisasi mempromosikan efisiensi tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, spesialisasi tenaga kerja meningkatkan akurasi dan kecepatannya. Prinsip ini berlaku untuk kegiatan teknis dan manajerial. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawan. Tentu dengan otoritas ini muncul tanggung jawab. Menurut Henry Fayol, kuasa atau kewenangan yang menyertainya memberikan manajemen hak untuk memberikan perintah kepada bawahan. Tanggung jawab tersebut dapat dirunut kembali dari kinerja, dan oleh karena itu perlu dibuat kesepakatan tentang hal ini. Dengan kata lain, otoritas dan tanggung jawab berjalan bersama dan mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Yang ketiga adalah disiplin. Prinsip ketiga dari 14 prinsip manajemen ini adalah tentang kepatuhan atau kedisiplinan. Ini sering menjadi bagian dari nilai inti pernyataan misi dan visi dalam bentuk perilaku yang baik dan interaksi yang saling menghormati. Prinsip manajemen ini penting dan dipandang sebagai pelunas untuk membuat mesin suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, kesatuan komando. Prinsip kesatuan perintah berarti bahwa seorang karyawan individu harus menerima perintah dari suatu manajer dan bahwa karyawan tersebut bertanggung jawab kepada manajer itu. Prinsip yang kelima, kesatuan arah. Prinsip ini adalah tentang fokus dan persatuan. Semua karyawan menyampaikan aktivitas yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama.
Prinsip yang keenam adalah subordinasi kepentingan individu. Selalu ada berbagai macam kepentingan dalam sebuah organisasi agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Henry Fayol menunjukkan bahwa kepentingan pribadi berada di bawah kepentingan organisasi atau etika. Fokus utama adalah pada tujuan organisasi dan bukan pada individu. Ini berlaku untuk semua tingkatan di seluruh organisasi, termasuk para manajer. Prinsip yang ketujuh adalah remunerasi. Motivasi dan produktivitas dekat satu sama lain sejauh menyangkut kelancaran organisasi. Prinsip manajemen ini berpendapat bahwa remunerasi harus cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi dan produktif. Ada dua jenis remunerasi, yaitu non-moneter, ujian, tanggung jawab lebih, kredit, dan moneter, kompensasi, bonus, kompensasi finansial lainnya. Pada akhirnya, ini tentang menghargai upaya yang telah dilakukan. Prinsip yang ke-8 adalah derajat sentralisasi. Manajemen dan otoritas untuk proses pengambilan keputusan harus seimbang dalam suatu organisasi. Ini tergantung pada volume dan ukuran organisasi termasuk hierarkinya. Sentralisasi menyeratkan konsentrasi otoritas pengambilan keputusan di manajemen puncak, dewan eksekutif, berbagai kewenangan untuk proses pengambilan keputusan dengan tingkat bawah, manajemen menengah dan bawah disebut sebagai desentralisasi oleh Henry Fayol. Yang kesembilan, hierarki. Hierarki muncul dengan sendirinya dalam organisasi tertentu. Ini bervariasi dari manajemen senior, dewan eksekutif, hingga level terendah dalam organisasi. Prinsip hierarki Henry Fayol menyatakan bahwa harus ada garis yang jelas di wilayah kewenangan dari atas ke bawah dan semua manajer di semua tingkatan. Prinsip yang ke-10 adalah pesan. Menurut prinsip ini, karyawan dalam suatu organisasi harus memiliki sumber daya yang tepat yang mereka miliki sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dalam suatu organisasi. Selain tatanan sosial tanggung jawab pengelola, lingkungan kerja harus aman, bersih, dan rapi. Yang ke-11, ekuitas. Prinsip manajemen ekuitas seringkali terjadi pada nilai-nilai suatu organisasi. Menurut Henry Fayol, karyawan harus diperlakukan dengan baik dan setara. Yang ke-12, stabilitas masa jabatan personil. Prinsip manajemen ini mewakili penyebaran dan pengelolaan personil dan ini harus seimbang dengan layanan yang disediakan dari organisasi. Manajemen berupaya untuk meminimalkan pergantian karyawan dan memiliki staf yang tepat di tempat yang tepat. Area fokus seperti perubahan posisi yang sering dan pembangunan yang memadai harus dikelola dengan baik. Prinsip yang ke-13 adalah inisiatif. Henry Fayol berpendapat bahwa dengan prinsip manajemen ini, karyawan diperbolehkan untuk mengekspresikan ide-ide baru. Hal ini mendorong minat dan keterlibatan serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Prinsip yang ke-14 adalah esprit de corps. Prinsip manajemen esprit de corps dari 14 prinsip manajemen terakhir yang berarti berjuang untuk keterlibatan dan kesatuan karyawan. Manajer bertanggung jawab atas pengembangan moral tempat kerja secara individu dan di bidang komunikasi. Esprit de corps berkontribusi pada pengembangan budaya dan menciptakan suasana saling percaya dan pengertian. Soal yang ketiga, secara umum teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Brinklow 1977 menyebutkan 6 aliran-aliran pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Menurut Brinklow 1977 menyampaikan ada berbagai aliran yang menampilkan teori-teori pengambilan keputusan yang berbeda, yaitu aliran birokratik, aliran manajemen saintifik, aliran hubungan kemanusiaan, aliran rasionalitas ekonomi, dan aliran stats fishing. Yang pertama, aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon yaitu melaporkan masalah,
Member informasi menyiapkan fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari sebuah informasi tadi. Yang kedua, aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan bahwa pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Yang ketiga, aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik apabila lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, dan konflik internal. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Yang keempat, aliran rasionalitas ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan input menjadi keluaran output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Yang kelima, aliran status fishing. Aliran ini tidak dapat mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan yang kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi rasionalitas terbatas. Soal yang keempat, Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yakni individu yang berkomitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan, di satu pihak, dan di pihak lain kepada manajemen puncak, dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Kedua, sebaliknya individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang ketiga, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak dinamakan komit. Yang keempat, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Baik, demikianlah hasil presentasi jawaban dari ujian akhir semester saya. Terima kasih.